data yang kita peroleh dari soal. Kemudian ini hasil identifikasi yang saya blok. Ya, len K sama dengan len A min EA per R kali seperti. Oke? Semoga sampai di sini paham. Y-nya len K, X-nya seperti, kemudian M-nya min EA per R, B-nya len A. Oke? Di sini saya tulis Y-nya len K, X-nya seperti. Nah, untuk menuju X seperti dalam Kelvin ini, kita perlu mengkonversi temperatur dalam derajat Celcius menjadi Kelvin dulu, yaitu sama dengan temperaturnya dalam Celcius ditambah 273 meter. Kemudian Anda drag, serat. Oke? Kemudian di sini juga dibuat seperkelvin 1 dibagi temperatur dalam Kelvin. Enter. Kemudian Anda drag. Kemudian di sini kita punyanya K. Kita butuh len K. Ya kita lenskan saja len sama dengan len kurung. Kita klik angkanya, enter. Ya. Kemudian kita drag. Jadi ini adalah data mentah. Ya, kuning data mentah. Jadi kuning data mentah atau dari soal. Kemudian ini data setengah matang. Saya kasih hijau. Jadi hijau itu data olah belum final. Oke. Kemudian ini saya kasih pink ya. Coba saya carikan yang pink. Oh ini sudah ada. Ini saya kasih pink sebagai tanda bahwa dia data final. Data olah final. Oke. Kemudian kita mau bikin grafik. Anda catat ya, langkah-langkahnya catat sendiri. Catat sendiri langkah-langkahnya. Bikin grafik. Kita taruh kursor di mana aja, di sini boleh. Biar nggak nutupin maksudnya kalau di sini. Kalau mau ya agak ke bawah. Kemudian klik insert. Ya, menu insert. Kemudian chart. Pilih yang scatter. Oke? Terus Anda bertanya, loh Bu, mana grafiknya? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada kan? Ya belum, kita belum select data. Kita belum masukin datanya. Masukin datanya, klik kanan, select data. Kemudian Anda add. Dikasih nama, seriesnya dikasih nama. Bolehlah ya, perhitungan EA dan A. Nah, untuk series name itu tidak harus Anda kasih nama. Kalau Anda nggak mau kasih nama ya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi itu tidak wajib. Yang wajib itu memasukkan data X di sini dan data Y di sini. Nah, data X-nya kita masukkan dengan mengeklik yang panah ke atas ini. Gitu. Terus kita blok data X-nya. X-nya kan ini ya. Seret. Terus kita enter. Seret. Dah, ya. Terus data Y-nya kita masukkan. Klik. Terus kita blok. Seret. Enter. Oke. Oke. Nah, sampai di sini saya mau cek chat dulu. Siapa tahu ada yang oh, belum ada ya. Oh, ternyata Anda sudah menotify saya ya.
bahwa tidak ada di screen Anda. So sorry, saya tidak melihat notifikasi Anda. Sampai di sini, oke ya. Kemudian kita kasih nama sumbu. Nah, di sini kan sumbu X-nya seperti dan sumbu Y-nya lengkap. Jadi kita namai sesuai itu. Gitu. Caranya design add chart element. Oke. Kemudian axis titles. Anda pilih primary horizontal, sekali lagi, dan primary vertical. Lalu Anda edit di sini. Ini adalah lengkap. Di sini adalah seperti. Ya. Terus yang kotak-kotak di tengah ini kan namanya grid. Nah, itu kan mengganggu. Saya nggak suka, jadi saya delete. Oke. Nah, setelah ini kita munculkan persamaan regresi linier agar kita peroleh Y sama dengan MX plus B dengan M dan B itu ada bilangannya. Karena kalau M dan B tidak berupa bilangan, kita tidak bisa menghitung EA dan A. Nah, caranya kita klik titiknya. Kalau kita mengeklik sekali, klik kiri ya, itu semua titik akan terklik, ada cahayanya. Tuh, ya kan? Kemudian kita klik kanan, add trend line. Dia diam. Nah, muncul trend line. Garis putus-putus ini trend line, maksudnya garis trend. Jadi bukan garis sebenarnya, dia garis prediktif. Lalu di sini kan ada format trend line ya, otomatis muncul ya. Kalau yang di Office yang agak lama itu harus klik kanan format trend line gitu. Tapi kalau yang baru itu langsung muncul. Ya yang harus kita klik adalah set intercept, nggak usah diklik ya. Karena apa? Di sininya ini kan memang nggak deket dengan titik 0,0, jadi tidak perlu kita lewatkan. Set intercept pada 0,0 itu maksudnya adalah kita tidak akan melewatkan garis lurus itu pada 0,0 gitu. Makanya kita tidak usah kita klik. Yang kita klik justru yang dua ini ya, display equation. Nah, sehingga muncul, Anda bisa lihat muncul tuh persamaannya Y sama dengan MX plus B dan R kuadrat. Nah, R kuadrat itu menunjukkan derajat linearitas. Semakin mendekati 1, semakin cocok antara data dan prediktor. Ya, sehingga semakin bagus. Jadi data yang bisa acceptable adalah data yang R kuadratnya mendekati 1. Apalagi ini sama dengan 1 ya, itu sangat bagus. Ya. Kemudian saya akan sedikit geser biar nggak tertutup. Kita setelah dapat kurva, ya kurva, kemudian ada persamaan regresi, terus baru kita hitung EA dan A-nya. Kita tulis dulu persamaan regresinya. Y sama dengan min 12473 X plus 31,581. Jadi M-nya itu sama dengan min 12473 ya. B-nya sama dengan 31,581. Kita tahu sebelumnya, kita lihat ke atas, kita lihat ya. Nih, kita copy ke sini, biar gampang. Anda nggak perlu mengikuti sih. Ini saya copy biar gampang. M itu kan min EA per R, ya kan? Sehingga min EA per
R itu kan sama dengan min 12473. Ini apa? Oh, ini karena ini. Ini aja, biar nggak bermasalah. Oke. Kemudian B itu kan ln A. Jadi ln A itu ya sama dengan 31,581. Oke ya? Oke. Kemudian dari sini kita hitung A-nya, EA-nya. EA itu sama dengan min 12473 kali R. R-nya itu bisa macam R adalah tetapan gas universal. Ya. R adalah tetapan gas universal. Nilainya macam-macam. Nanti saya tunjukkan. Hanya saja karena EA itu biasanya diekspresikan di dalam satuan joule per mol, maka R yang kita adalah 8,314. Oke. Kemudian ln A, B sama dengan ln A sama dengan 31,581. Jadi A adalah E pangkat 31,581. Bu, kok bisa begitu? A kok bisa E pangkat? Nah, itu matematika jadul. Zaman Anda masih sekolah, dilihat-lihat lagi. Kan kalau misalnya ada tangan theta sama dengan 2, maka theta sama dengan inverse tangan, kan gitu. Ya sama, ln A sama dengan 31,581. Maka A sama dengan inverse ln, kan begitu. Nah, inverse ln itu kan eksponensial. Gitu. Oke ya. Kemudian kita hitung EA-nya sama dengan min, dan min kan habis ya. Jadi kita hitung 12473 dikalikan 8,31. Segini. Ini kok di sini ya. Saya pindah bawah aja. Nah, ini joule, satuannya joule per mol. Nah, kemudian A-nya berapa? Kita hitung sama dengan eksponensial kurung 31,581 kurung tutup, enter. Sudah ketemu EA dan B. Jadi tugas Anda nanti harus terdiri atas satu tabel pengolahan data seperti ini. Kalau datanya butuh diolah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Berarti langsung saja datanya. Kemudian grafik harus mengcopy grafik ke pekerjaan Anda, dan pengolahan sampai mendapatkan yang ditanyakan. Pengolahan seperti ini. Untuk setiap soal, nanti soalnya ada 5. Gitu. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham semua ya.